Kamu berdiri sendirian di tengah keramaian. Ratusan wajah berlalu lalang, menampilkan tatapan penuh keyakinan. Seolah hidup ini hanyalah sebuah panggung besar yang sudah diatur dengan sempurna. Namun, jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa ganjil. Sebuah bisikan dingin muncul dari sudut benakmu. Ada predator di antara kita. Sosok yang terlihat sepenuhnya normal. Mereka tidak membunyikan alarm apapun. Cara mereka bicara penuh pesona, tatapannya tenang dan menguasai, tutur katanya lembut dan memikat. Namun di balik semua itu, mereka tengah mengendus ketakutan, mengejar kekuasaan atau mengincar keuntungan. Mereka adalah para psikopat, predator dalam wujud manusia yang berkeliaran di sekitar kita. Wajahnya tampak biasa, tapi mereka tak mengenal rasa bersalah. Kontradiksi itu meresahkan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki empati, rasa bersalah atau moralitas bisa menampilkan citra manusiawi yang begitu meyakinkan? Kamu pun mulai sadar bahwa badai paling berbahaya dalam hidup ini seringkali tidak datang dari penjahat di layar film, melainkan dari mereka yang menyembunyikan niat gelap di balik topeng keseharian yang mempesona. Dan dari sanalah muncul sebuah pertanyaan besar. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu memesona hingga kamu tak menyadari bahwa di balik senyumnya tersembunyi niat manipulatif tanpa sedikit pun penyesalan? Yang membuat mereka berbeda dan begitu menakutkan bukan sekadar kecerdasan, kekayaan, atau status sosial, melainkan ketidakpekaan emosional mereka yang begitu ekstrem, sesuatu yang sulit dipahami oleh sistem saraf manusia biasa. Menurut Robert Hare, seorang ahli terkemuka dalam bidang ini, sekitar 1% dari populasi umum menunjukkan karakteristik psikopatik. Angka ini bahkan meningkat menjadi 3 hingga 4% di kalangan eksekutif korporat atau tokoh politik. Artinya, sangat mungkin kamu sudah pernah bertemu mereka tanpa menyadarinya. Lalu, apa yang membuat mereka mampu bertahan dalam struktur sosial kita? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka bisa menyusup tanpa terdeteksi, dan bahkan seringkali justru naik ke puncak? Tanyakan pada dirimu, jika membayangkan predator fisik saja tidak membuatmu ngeri, mengapa ironi terasa jauh lebih menakutkan saat predator itu menyamar sebagai rekan kerja, atasan, atau sahabat dekat? Di dunia yang mengagungkan pesona, pencapaian, dan kontrol, alih-alih empati, bukankah itu membuat kita jadi rentan? Bisa jadi, sistem nilai yang kita bangun justru menciptakan ruang bagi predator ini untuk tumbuh subur di tengah kita. Kengerian terbesar bukan berasal dari pembunuh berantai di berita utama. Ia tersembunyi dalam bisikan mereka yang begitu rapi. Aku bisa membunuh tanpa perasaan, tapi tetap tampil baik-baik saja. Saat kamu mulai sadar bahwa ancaman paling mematikan bukanlah kekerasan fisik, melainkan kehancuran emosional dan reputasi, maka seluruh sudut pandangmu mulai berubah. Dan inilah yang perlu kamu telusuri lebih dalam. Bagaimana pola pikir seorang predator terbentuk? Mengapa budaya modern justru menyediakan lahan subur bagi mereka? Apa sebenarnya harga yang harus kita bayar sebagai individu, organisasi, dan masyarakat karena para predator ini berjalan di antara kita? Kita akan membongkar akar tersembunyi dari psikopati dalam diri manusia dan memahami implikasinya terhadap keberadaan kita. Psikopati bukan soal kejahatan brutal di lorong gelap. Ia lebih seperti ruang kosong dalam jiwa, kehampaan yang bisa tersenyum. Justru karena itulah ia sulit dikenali. Di permukaan mereka terlihat seperti siapapun, cerdas, karismatik, seringkali sukses. Tapi di balik itu semua, tidak ada rasa bersalah, tidak ada empati, dan tidak ada kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Yang lebih mengganggu adalah pertanyaan ini. Mengapa dunia modern justru tampak membentuk dan memelihara mereka? Psikolog evolusioner telah lama memperdebatkan hal ini. Mungkinkah psikopati adalah strategi bertahan hidup? Sebuah bentuk cacat atau justru adaptasi ekstrem? Dalam dunia yang digerakkan oleh persaingan, kecepatan, dan hasil, sensitivitas emosional bisa jadi dianggap sebagai kelemahan. Sementara ketidakpedulian menjadi nilai tambah. Perhatikan bagaimana budaya kita memuja efisiensi. Manajer yang tegas, pemimpin yang dingin namun efektif, pebisnis yang berani ambil risiko meski menyakiti orang lain. Apakah secara tidak sadar kita telah memberi panggung bagi arketipe psikopat? Secara neurologis, otak seorang psikopat menunjukkan perbedaan yang nyata. Amigdala mereka, bagian otak yang mengatur rasa takut dan empati, bekerja dengan aktivitas yang jauh lebih rendah.
Sistem saraf mereka tidak bereaksi seperti manusia pada umumnya saat menyaksikan penderitaan orang lain. Ini berarti mereka bukan sekadar tidak peduli, mereka tidak mampu merasakan kepedulian seperti kita. Namun disinilah paradoks muncul. Karena mereka terbebas dari rasa bersalah, mereka mampu mengambil keputusan sulit dengan ketenangan luar biasa. Karena mereka tidak takut akan penolakan, mereka tampil percaya diri di ruang rapat atau di depan kamera televisi. Karena emosi tidak mengganggu mereka, mereka bisa tetap fokus di tengah situasi yang paling kacau sekalipun. Dan masyarakat memuji ini sebagai kepemimpinan. Filsuf Slavoj Žižek pernah berkata, kita hidup di era di mana kekacauan emosional dianggap kelemahan, dan ketidaksensitifan disalahartikan sebagai kejernihan. Apakah kamu mulai menangkap masalahnya? Masalahnya bukan hanya terletak pada para psikopat itu sendiri, melainkan pada sistem yang gagal membedakan antara kehebatan dan kekejaman yang tersembunyi. Sebuah sistem yang memberi penghargaan pada hasil, bukan pada proses, pada performa, bukan pada moral. Di tengah dunia yang semakin individualistik, psikopati bukan lagi sekadar kelainan. Ia mulai terlihat sebagai model perilaku yang efektif. Ini menjadi sinyal kerusakan bukan hanya dalam jiwa, tetapi juga dalam budaya kita. Kita mengidolakan sosok lone wolf dalam film-film. Kita memandang simpati sebagai beban. Kita melihat kepekaan sebagai kelemahan yang harus ditekan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan atau justru cerminan dari nilai-nilai yang kita wariskan? Apakah psikopat hanya outlier ataukah representasi paling jujur dari nilai-nilai kapitalisme ekstrem? Lebih jauh lagi, jika psikopat tidak merasakan rasa bersalah, bagaimana mereka bisa dihukum secara moral? Jika tidak ada penyesalan, mungkinkah mereka pernah berubah? Ketika masyarakat kehilangan kompas empati, predator tak perlu lagi bersembunyi. Mereka cukup berpakaian rapi, tersenyum dan berkata, saya hanya menjalankan tugas. Tapi tugas siapa? Dan untuk tujuan siapa? Inilah yang akan kita gali berikutnya. Bagaimana para psikopat ini secara diam-diam membentuk tatanan sosial dan realitas emosional kita tanpa kita sadari. Kamu mungkin tak pernah bertemu mereka secara langsung, atau mungkin pernah, tapi tidak menyadarinya. Mereka bisa saja rekan kerjamu, atasanmu, bahkan seseorang yang kamu cintai. Karena psikopat bukanlah sosok yang berkeliaran di malam hari dengan pisau dan topeng, mereka berjalan di siang bolong dengan jas rapi, senyum menawan, dan jabatan tinggi. Namun, yang paling berbahaya bukanlah keberadaan mereka secara fisik. Yang paling mengancam adalah jejak tak terlihat yang mereka tinggalkan dalam cara kita menjalani hidup, mencintai dan mempercayai. Bayangkan ini, kamu mulai ragu untuk menunjukkan kelembutan karena dianggap lemah. Kamu belajar mematikan empati karena terlalu sering dimanfaatkan. Kamu mulai merasa bersalah saat terlalu peduli. Sedikit demi sedikit, kamu mengeras. Sedikit demi sedikit, kamu menjadi seperti mereka. Inilah konsekuensi sejatinya. Psikopati menular secara budaya, bukan lewat genetika, melainkan melalui norma-norma, melalui sistem nilai, melalui institusi yang memberi insentif pada kekejaman tersembunyi. Psikopat tidak hanya menghancurkan kehidupan individu yang mereka manipulasi, mereka juga membentuk budaya ketidakpercayaan. Mereka mengajarkan kita bahwa semua orang punya niat tersembunyi. Mereka membuatmu meragukan, apakah kehangatan seseorang itu tulus atau cuma strategi? Mereka menjadikan empati sebagai risiko sosial. Secara neurologis, otak manusia diprogram untuk merespons empati secara cermin. Kita secara alami ikut merasakan sakit orang lain. Namun, ketika kamu dikelilingi oleh individu yang tidak memberi respons sama sekali, yang tak pernah mengakui kesalahan, tak pernah meminta maaf, sistem itu perlahan rusak. Kamu mulai mematikan radar emosimu sendiri. Kamu belajar untuk tidak merasakan terlalu dalam. Dan ini tidak hanya terjadi di ranah pribadi. Dalam korporasi, psikopat menciptakan budaya kerja yang toksik, manipulatif, penuh intrik, tanpa akuntabilitas. Dalam politik, mereka membangun sistem yang lebih mementingkan citra daripada integritas. Dalam hubungan, mereka menjadikan cinta sebagai alat kontrol, bukan ruang untuk tumbuh. Kita sering bertanya-tanya, mengapa dunia terasa makin kejam? Mengapa empati jadi semakin langka? Mungkin jawabannya bukan karena manusia berubah menjadi jahat. Mungkin karena terlalu banyak dari kita telah belajar bertahan hidup dalam sistem yang dibangun oleh mereka yang tidak pernah merasa bersalah. Kita mulai menggantikan kasih dengan kompetisi. Kita menukar kejujuran dengan strategi.
Kita menyebut berani sebagai sikap tanpa rasa takut, padahal seringkali itu hanyalah ketidakmampuan merasakan akibat. Di balik semua ini, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui. Apakah kita masih bisa membedakan antara keberhasilan dan kekejaman? Antara kekuatan sejati dan ilusi dominasi? Karena semakin halus penyamaran mereka, semakin besar peluang mereka menciptakan standar baru. Standar di mana ketidaksensitifan dianggap rasional dan kepedulian dipandang sebagai emosi yang tak produktif. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, apakah ada jalan keluar? Jika budaya sudah rusak, jika sistem telah membusuk, apa yang bisa dilakukan oleh satu manusia penuh empati? Kuncinya bukan melawan sistem mereka dengan cara yang sama. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Karena kebenaran terbesar belum terungkap. Dan untuk itu, kamu harus berani melakukan sesuatu yang selama ini dianggap gila oleh dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa pemberontakan sejati bisa bermula dari empati. Dunia memandangnya sebagai kelemahan, padahal justru disitulah kekuatan paling radikal bersemayam. Sistem yang diciptakan para psikopat bertahan bukan melalui kekerasan fisik, melainkan lewat infiltrasi psikologis, keyakinan bahwa untuk bertahan hidup, kamu harus menjadi seperti mereka. Disinilah titik balik dimulai, saat kamu memilih menolak mewarisi cara hidup mereka. Bayangkan kamu berdiri di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang bermuka tenang. Semua tersenyum, sopan, dan rasional. Namun, kamu tahu ada kekosongan dalam tatapan mereka. Kemudian kamu, satu-satunya yang masih mampu merasakan sesuatu, memilih untuk tidak mengenakan topeng. Itulah perlawanan pertama, jujur pada nurani sendiri. Kamu mungkin akan dianggap naif, terlalu lembut, tidak realistis. Namun ingatlah satu hal, segala sesuatu yang tak bisa dimanipulasi selalu menjadi bahan tertawaan bagi mereka yang hidup dari manipulasi. Lihatlah sosok-sosok besar yang menolak bermain dengan aturan para predator. Viktor Frankl yang menemukan makna di tengah kengerian kamp konsentrasi. Mahatma Gandhi yang mengalahkan kekaisaran lewat kelembutan tanpa kekerasan. Dan bahkan di zaman modern, para whistleblower yang memilih nurani daripada keamanan pribadi. Mereka bukan sosok suci, mereka juga pernah takut, pernah ragu. Namun mereka memegang satu prinsip tak tergoyahkan, bahwa ketidakpedulian bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kekosongan. Lalu, bagaimana kamu bisa mulai memberontak hari ini? Pertama, hentikan puja-puji pada dinginnya logika tanpa jiwa. Bukan berarti menolak rasionalitas, tapi pahami bahwa logika tanpa kasih bisa menjadi alat pembenaran bagi kekejaman. Kedua, berani hadir secara emosional. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap konflik, dalam setiap percakapan, tunjukkan bahwa kamu peduli, meski itu berarti membuka kerentanan. Ketiga, jangan pernah kompromikan integritas demi ilusi keberhasilan. Karena kemenangan yang diraih dengan mengorbankan nurani akan membusuk perlahan dari dalam. Ini bukan ajakan menjadi martir, melainkan panggilan menjadi manusia utuh yang berani merasakan, berpikir dan memilih, bukan sekadar bertahan. Mereka tak menyangka, kamu bisa hidup dengan penuh perasaan, tapi tak bisa dikendalikan. Kamu bisa mencintai, tapi tak bisa dimanipulasi. Kamu bisa rapuh, tapi tak bisa dihancurkan. Psikopat bertahan melalui satu hal, ketakutanmu. Takut berbeda, disakiti, dikucilkan. Namun bila kamu berdiri dan berkata, aku tetap akan merasakan, kamu telah melumpuhkan kekuatan terbesar mereka. Kamu memutus rantai psikologis itu dan menciptakan paradigma baru. Kekuatan bukan dari menguasai, melainkan dari hadir tanpa perlu menguasai. Namun ada pertanyaan terdalam yang belum terjawab. Jika psikopat adalah manifestasi ekstrem dari ketidaksadaran, maka apa arti sesungguhnya dari kesadaran penuh? Apa makna kebebasan batin di dunia yang dibangun oleh jiwa-jiwa tanpa cahaya? Ada satu hal yang tak bisa disentuh oleh psikopat manapun, kesadaranmu. Bukan tubuh, bukan harta, bukan relasi, tapi kesadaran itu sendiri. Disinilah akar penderitaan manusia. Bukan karena dunia begitu gelap, melainkan karena kita lupa bahwa kita bisa melihat. Kesadaran adalah wilayah yang tak bisa dijajah. Ia tidak tunduk pada rasa takut, rasa bersalah, atau manipulasi. Ia tak bisa disuap, tak bisa ditiru, tak bisa ditaklukkan. Dan dari sinilah kedaulatan sejati berasal. Saat kamu terbangun dari hipnosis kolektif, bahwa nilai manusia hanya ditentukan oleh kuasa dan performa, kamu keluar dari permainan. Kamu bukan lagi payon dalam catur para predator. Kamu adalah papan itu sendiri.
atau lebih tepatnya pengamat permainan. Penderitaan bukan hanya soal luka lama, melainkan ketidaksadaran yang membuat kita percaya bahwa kita layak dimanfaatkan karena kita belum menyadari nilai sejati dari keberadaan kita. Menjadi sadar sepenuhnya berarti memahami. Tak satu pun tindakan mereka bisa mengurangi nilai hakikimu. Mereka bisa merusak citramu, mempermainkan emosimu, menertawakan kelembutanmu, tapi kesadaranmu tetap utuh. Dan dari titik itu, kamu akan melihat paradoks agung. Tidak ada yang harus dikalahkan, hanya ada yang perlu diterangi. Psikopat hidup dalam kegelapan batin, namun kamu tidak hadir untuk membalas dengan kegelapan, melainkan menjadi ruang kesadaran yang cukup luas untuk melihat mereka apa adanya, tanpa menjadi seperti mereka. Ini bukan bentuk pengampunan pasif, melainkan kekuatan yang aktif. Hanya mereka yang benar-benar sadar yang mampu melihat iblis tanpa menjadi serupa dengannya. Dari kesadaran inilah muncul pemahaman terakhir. Kamu bukan korban, bukan pelaku. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan keduanya. Dan dari titik itu, kamu bebas. Kesadaranmu adalah medan tempat konflik manusia berlangsung dan juga tempat semua konflik berakhir. Semakin kamu kembali ke pusat batin itu, semakin kamu menjadi tak tersentuh oleh siapapun yang ingin menguasaimu. Mereka akan mencoba, mereka akan menguji, tapi kamu sudah tidak bermain di panggung yang sama. Kamu telah bangkit dari sandiwara itu, menjadi penonton yang sadar, yang hanya tersenyum saat satu persatu topeng mulai jatuh. Akhirnya kamu menyadari, dunia ini bukan hanya tempat bagi predator dan korban, melainkan panggung agung tempat jiwa-jiwa terbangun. Ada yang memilih kegelapan, ada yang tersesat dalam ketakutan. Namun sebagian seperti dirimu mulai mengingat jati dirinya, bukan sekadar pion, bukan pula pemain, melainkan kesadaran itu sendiri, hening, menyaksikan, tak tergoyahkan. Dan dari kedalaman dirimu, cahaya itu bersinar, bukan untuk melawan dunia, melainkan untuk menerangi jalan pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.